Halo kawan, selamat sore kawan-kawan semua ya. Nah, perkenalkan, nama saya Galih Jati ya. Ini saya adalah tim dari WKJ Wisata Kreatif Jakarta yang ada di Jogja. Dan kali ini sore ini kita akan perdana ini untuk mengadakan tur virtual yang ada di Jogja ini. Nah, ini dalam rangkaian acara Festival Kebinekaan yang diadakan oleh WKJ atau Wisata Kreatif Jakarta. Moga kawan-kawan silahkan bergabung ya. Terima kasih yang sudah bergabung untuk kawan-kawan ini ya. Nah, dan posisi saya sekarang ini berada di Gereja Ganjuran ini kawan. Gereja Ganjuran itu adalah sebuah gereja yang cukup unik ya, sangat istimewa ya. Nah, posisinya berada di bagian selatan ini, selatan Yogyakarta, sekitar 20 km dari pusat kota Yogyakarta. Kalau lanjut ke selatan itu kita akan sampai di pantai selatan Jawa ya. Nah, dekat dengan pantai Parangtritis dan dekat dengan pantai Samas. Nah, kawan-kawan, ini saya perlihatkan sebentar ya. Nah, ini adalah gapura masuk ya, bisa lihat sendiri. Nah, jadi selama live streaming kita 1 jam ini, saya akan mengajak kawan-kawan untuk melihat ya keunikan yang ada di Gereja Ganjuran ini, yaitu gereja Katolik yang bernuansa Hindu ya. Dan kita akan bersama dengan pengurus gereja bernama Pak Aris ya. Beliau akan menjelaskan secara detail ya, dan akan mengajak jalan-jalan kita semua untuk melihat-lihat gereja ini. Oke, halo Kak, terima kasih ya untuk kawan-kawan ini yang sudah bergabung ini. Nah, oke, langsung saja ya Kak. Langsung saja kita mulai ya acara Festival Kebinekaan kali ini ya yang diselenggarakan oleh WKJ Jakarta. Saya rubah dulu ke kameranya, ke kamera depan. Ya. Nah, ini kawan. Ini adalah gapura masuknya. Tapi sekarang karena sempit ya, dan mereka harus melakukan prokes ketat karena corona, maka gapuranya untuk pintu masuknya dipindah ke sisi kiri ya. Nah, jadi gereja ini bukan cuma gereja ya kawan ya, tapi sekarang sudah menjadi tempat untuk ziarah orang-orang Kristiani ya. Umat Kristiani atau umat Katolik ya dari seluruh Indonesia banyak yang ziarah ke sini. Nah, ini untuk tempat parkirnya sangat luas sekali di belakang sana ya. Dan di sini juga banyak souvenir-souvenir ya. Nah, ini. Nah, kita masuk ke gereja ya, harus prokes dulu, kita cek suhu. Ya, karena angka corona yang meningkat ini ya, makanya sangat ketat sekali. Ini untuk cek suhu dan untuk cuci tangan di sana kawan. Normal temperature. Normal temperature. Nah, 36,6 ya, jadi kita bisa masuk. Oke, kita ke sekretariat dulu ya. Kita akan bertemu dengan Pak Aris. Nah, Pak Aris ini dia bekerja di sini sebagai sekretariat ya untuk gereja paroki Ganjuran ini. Kula nuwun, Pak. Nggih. Permisi Pak, ini kita dari WKJ Wisata Kreatif Jakarta ya. Dan kita sedang melaksanakan Festival Kebinekaan yang kelima ini Pak. Oh iya iya. Monggo Pak. Mari. Oke kawan-kawan, terima kasih yang sudah bergabung ya. Ini kita sedang berada di Gereja Ganjuran ya. Gereja yang bernuansa Hindu di Yogyakarta. Nah, ini saya perkenalkan dulu Pak Aris ini. Pak Aris ini adalah petugas gereja Ganjuran sini ya. Sudah berapa tahun Pak ini di gereja Ganjuran sebagai petugas?
Saya Kalau- bekerja di sini dari tahun 2000. Oh, dari tahun 2000 ya. Ya. Sebelumnya bekerja di lain tempat atau bagaimana, Pak? Ya, pernah di lain tempat. Nah, saya begitu lulus SMA kebetulan langsung dapat kerja dan berpindah-pindah, dan terakhir tahun 2000 itu setelah masa moneter itu. Oh, masa moneter. Terus pindah ke sini yang dekat rumah. Dekat rumah dan dekat Tuhan juga ya, Pak? Ya. Oke, Pak. Jadi kita sore ini ya kita akan jalan-jalan ya sekitar 1 jam ya nanti ya, Pak ya. Oh, 1 iya. jam kita akan melihat-lihat keunikan yang ada di Gereja Ganjuran ini. Oke, baik Pak, monggo. Iya, monggo. Kita menuju sana. Ini tadi pintu masuk untuk untuk masuk Ya. kawasan gereja. Harus Lalu- prokes ya, Pak ya. Iya, prokes dengan cek suhu, lalu cuci tangan. Kami juga menyediakan beberapa tempat untuk cuci tangan. Mm. Begitu. Terus kalau dalam acara acara misa Ya, misa mingguan. itu tadi setelah umat cek suhu, cuci tangan, lalu masuk gereja. Bagi umat yang dari luar paroki, kami sendirikan tempatnya. Gitu. Ya, bukan tapi untuk mengantisipasi aja. Karena kita juga tidak tahu akan Iya, apa. Jadi masih boleh ya, Pak ya, umat dari luar paroki untuk ikut misa di sini. Kalau ziarah itu pasti boleh ya, Pak ya. Boleh. Tapi kalau untuk misa juga boleh. Oh, boleh, misa juga boleh, cuma memang tempatnya kami Berbeda. sendirikan. Ya. Soalnya saya dengar-dengar itu kalau di gereja lain itu umat dari paroki lain itu tidak diperkenankan ya selama masa pandemi ini ya, Pak ya. Gitu. Memang kami juga ketika awal-awal dulu juga kami khususkan untuk umat paroki kami sendiri. Namun Gitu. setelah ada perkembangan dan tempat penziarahan juga kami buka, dari mereka yang berziarah itu juga ada yang ingin bergabung misa. Ya, kami sediakan tempat sendiri. Tentu saja tempatnya tidak menyatu dengan umat paroki kami. Kami begitu ya. tempatkan di pendopo ini. Oke. Di pendopo sini yang telah kami sediakan tempat duduk dengan kursi, dan tentu saja juga tetap prokes jaga jarak. Makanya kami ada titik-titik tertentu. Oh iya, kami dikasih jarak ya, Pak ya. Iya. Oke. Nah kawan, terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung ini ya pada acara Festival Kebinekaan, dan sore ini kita berada di Gereja Ganjuran ya, di gereja dengan nuansa Hindu Jawa ya, Pak ya. Nuansa Jawa dan nuansa Hindu ya. Oke, kita kembali ke ini, Pak. Nah, pendopo ini, Pak, namanya unik, Pak. Ini pendopo ada dua ini, yang satu namanya pendopo Joseph Schmuitzer dan ini pendopo Julius Schmuitzer ya. Nah, ya, ini hanya sebagai kenangan, mengenang tokoh yang sangat berjasa bagi perkembangan umat Katolik di Ganjuran. Beliau berdua ini dulu sebagai pemilik atau pengelola pabrik gula, Gondang Lipuro. Gondang Lipuro namanya ya, Pak ya? Pabrik gula Gondang Lipuro. Dan beliau juga tokoh awal yang memperkenalkan ajaran Katolik. Meskipun beliau itu bukan misionaris ataupun pastor, tetapi beliau ingin memperkenalkan ajaran Katolik, tentu saja dengan konsep akar rakyat yang pada waktu itu Jawa ya, Pak ya. Jawa. Ya. Nah, dan sekarang pendopo ini kan ya sebelum pandemi memang digunakan untuk menginap ya, Pak ya. Karena dulu kan
bukanya 24 jam ya. Kalau sekarang nggak, cuma untuk istirahat aja ya. Dulu untuk para peziarah ya bisa menginap di ini, di pendopo ini ya. Iya. Ya. Ya, ya dulu pendopo ini memang kami sediakan sebagai tempat transit. Transit. Dari peziarah yang datang masuk lewat pintu gerbang utama itu, lalu berjalan mungkin untuk persiapan doa ya, istirahat sebentar di sini, baru menuju ke area peziarahan ya, Pak. Area peziarahan atau ke gereja yang bisa juga di sini ada tempat kamar mandi maupun toilet, mungkin ingin bersih-bersih dulu, iya, Pak. membersihkan diri, lalu ya santai sebagai transit tempat untuk istirahat ya, sebelum sebentar sebelum berdoa. Oke. Nah, sekarang kita lihat gerejanya, Pak, yang unik itu, Pak. Ini ya. Kita lihat di sana. Nah, ini kawan. Ini gerejanya. Kita lihat dari bawah ke atas ya. Nah, gerejanya ini unik sekali ya, Pak ya. Biasanya kalau gereja kan nuansanya seperti bangunan-bangunan Eropa. Tapi ini adalah bangunan Jawa klasik ya, Pak ya. Ya. Dengan dua itu, apa ini namanya? Cungkup atau apa, Pak? Ini gereja ini memang merupakan gereja yang berciri khas bangunan Jawa. Bangunan Jawa itu kan joglo. Nah, ini bentuk joglo itu bangunan seperti ini. Ini yang merupakan ciri khas bangunan Jawa itu joglo itu. Jadi selain kami juga menginkulturasi dalam budaya maupun liturgisnya, ya kami ingin menunjukkan juga bangunan itu ada ciri khas Jawanya. Iya, ini Jawa banget kalau saya lihat dalamnya, Pak ya. Nah, dan keunikan gereja ini tidak cuma ini ya, Pak ya. Di sini ada gereja yang bernuansa Jawa, dan di sebelah timurnya itu ada sebuah candi. Iya. Candi kalau di Jogja terkenal dengan nama Candi Ganjuran. Ya. Candi di gereja Ganjuran ya. Dan itu candinya seperti candi Hindu itu. Nanti kawan-kawan pokoknya standby terus di sini ya. Nanti saya tunjukkan sebuah candi yang dulu dibangun oleh oleh umat sini ya, Pak ya. Iya, dengan pimpinan kedua tokoh tadi, ada Joseph Smuts dan juga Julius Smuts ya. Itu candi yang benar-benar dibangun dari batu, dan batunya itu katanya batu Merapi ya, Pak. Iya. Nah, pokoknya kawan-kawan standby terus ya. Nanti kita akan sampai ke sana, ke Candi Ganjuran itu. Sekarang kita lihat masuk ke gerejanya untuk melihat arsitektur ya, arsitektur yang ada yang unik ya di gereja Ganjuran ini ya. Nah, ini ada background latar musik ya. Musik Jawa. Ya, ini gamelan kawan ya. Jadi di Ganjuran ini setiap hari ya. Setiap hari ada musik seperti ini ya, Pak ya. Ya. Karena kami direncanakan di tahun ini akan dijadikan destinasi wisata rohani yang mengedepankan nuansa Jawa atau kultur budaya Jawa. Gitu, Pak. Nah, ini kita sudah sampai di depan gereja ini ya. Kalian bisa lihat ini pilar-pilar besar bangunan gereja Ganjuran ini ya. Nih. Maaf kalau saya muternya kecepatan ya. Nah, ini gerejanya dengan pilar-pilar besar ini ya. Nah, dan ini dari kayu ya, Pak ya. Iya. Nah, monggo Pak, di depan Pak. Nah, Pak Aris akan mengajak kita untuk melihat lebih dekat ini arsitektur gereja Ganjuran ini. Nah, ini bangunan ciri khas Jawa, tadi bentuk joglo, yang di dalamnya itu ada 4 tiang penyangga utama, namanya Soko Guru. Soko Guru sebagai 4 pilar utama. Kalau di
secara liturgis pun sebagai 4 pengarang Injil itu juga sebagai ini menyimbolkan nama atau menyimbolkan 4 pengarang Injil ya. Kalau digabungkan dengan arti dalam liturgis sebagai kekuatan iman kita. Kalau secara Jawa ada soko guru yang menyangga. Soko guru yang menjaga 4 pilar bangunan, ya. 4 pilar. Pilar bangunan. Demikian juga secara liturgis tadi. Ya, bagi umat Katolik ya ada 4 penulis Injil ya. Jadi Yohanes, Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Terus di atas ini ya ornamen ukir Jawa, ini namanya tumpang sari. Wah, ini istimewa sekali ini, Pak. Besar sekali ya. Ya, tumpang sari itu bisa juga diartikan ini kan ada berundak. Berundak yang semakin ke atas itu semakin kecil. Oh, iya. Ya, kalau dari segi seni memang lebih terlihat seni kalau ada berundak-berundak, lain halnya kalau lurus ke atas. Iya. Tapi bisa juga diartikan bahwa di atas itu kan paling kecil, di bawah paling besar. Ya, dari kehidupan kita dalam kita hidup bermasyarakat, antara kecil dan meskipun yang besar itu harus saling bekerja sama, sehingga saling mengisi, menimbulkan kekuatan, menimbulkan kekuatan dan keindahan, seperti halnya tumpang sari ini, undak-undakan mengerucut, ya. Ya, kalau semua itu bersatu mau saling menyangga akan menimbulkan keindahan, dan di puncak, menuju ke puncak tentu saja menuju kepada Tuhan. Di atas ada salib, kepada Tuhan. Iya begitu Pak. Jadi tumpang sari ini filosofinya dalam banget ya Pak ya. Jadi saling tumpang menumpang, saling support, saling membantu ya untuk menuju kepada Tuhan tadi ya. Nah, ini sangat unik sekali ini Pak. Dan ada satu yang orang itu terkagum ini dengan patung Yesus dan patung Bunda Marianya Pak. Nah, coba ya. Patung Yesus sebelah sini, ya, patung Yesus sebelah sini. Ini yang banyak ditanyakan oleh kawan-kawan peziarah juga. Ingin melihat patung hati kudus Tuhan Yesus. Ya. Nah, ini. Ya. Patung Yesus ini memang diinkulturasikan dalam nuansa Jawa, dan Yesus didudukan sebagai Raja Jawa dengan pakaian kebesaran Jawa. Ini tentu saja ketika mau membuat melalui proses yang panjang. Ketika itu Julius dan Yosef Smutser ini sebelum memperkenalkan ajaran Katolik kepada karyawan pabrik maupun umat, beliau mempunyai konsep, karena sebelumnya telah mempelajari budaya maupun adat istiadat kebiasaan, yang mana budaya dan adat Jawa itu masih sangat kental. Gitu. Terlebih di Jogja ini masih di bawah pemerintahan Kerajaan Mataram ya. Kerajaan Mataram. Melihat juga masyarakat itu sangat hormat dan patuh terhadap raja. Maka Smutser pun mempunyai angan-angan bahwa kita sebagai umat Katolik itu juga mempunyai raja, yaitu Kristus. Maka ketika ingin memperkenalkan ajaran Katolik, Smutser mempunyai konsep bahwa Kristus itu dihadirkan dalam nuansa Jawa, supaya masyarakat itu akan mudah memahami siapa Yesus, lebih bisa menerima lebih bisa menerima, melihat sosok Yesus yang juga
nuansa Jawa. Seperti Raja Jawa. Raja, apalagi kalau kita sebut ini loh Yesus Tuhan Iya. kita, ini loh Yesus Raja kita. Itu demikian sehingga umat akan mudah memahami dengan konsep ini. Terlebih di sini menggambarkan Yesus juga sebagai sosok yang arif, dalam arti ini meskipun duduk sebagai raja di atas singgasana, beliau Yesus menyibakkan jubah dan menunjukkan hatinya. Yang berarti terbuka bagi siapa saja. Seperti tersirat juga dalam Injil Matius bab 11 ayat 28 itu Yesus berkata, "Marilah datang kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu." Wah, untuk semuanya ya Pak, Ya, tanpa jadi, membeda-bedakan. terbuka bagi siapa saja yang mau berserah diri kepadanya. Nah ini Pak, ini kita ada patung Yesus ya, yang biasanya ini ya, patung Yesus yang biasanya yang ini ya, yang versi Eropa ya. Tapi ternyata Yesus itu bisa di mana saja ya Pak ya. Nah ini. Dan ini kita kembali ke sejarah dulu Pak ini. Nah patung ini apakah ini patung asli dari pas pendirian gereja ini Pak? Iya, yang gereja ini memang pernah mengalami gempa pada tahun 2006. 2006 kemarin. Gedung gereja roboh atau bisa dikatakan hancur. Tapi kebetulan patung yang bernuansa Jawa dalam inkulturasi Jawa masih utuh. Di antaranya ya patung Bunda Maria, tabernakel, patung dua malaikat itu. Iya, ini semua masih utuh ya Pak ya. Kemudian patung Bunda Maria yang di sebelah sana. Nah, ini tadi pembuatannya tahun berapa ini Pak? Yang Ini patung Yesus ini. Sekitar tahun 1927 apa ya? 1927 ya, bersamaan dengan pembangunan candi. Candi ya. Oke. Jadi sudah tua sekali, 1927 sudah hampir 1 abad ya Pak ya. Iya. Sudah hampir 100 tahun, besok 7 tahun lagi. Iya. Mungkin nanti ada perayaan besar ya Pak ya di sini. Ya, Nah, barangkali. kita lihat patung Bunda Maria Pak yang sebelah sana. Nah ini mohon maaf kawan, ini yang altar ini tempat suci ya, jadi kita tidak boleh naik, tapi kita masih bisa melihat dari sini ya. Dan altarnya ini ada 2 malaikat itu. Nah, 2 malaikat yang menjaga, ini disebut apa Pak, saya lupa. Tabernakel ya. Di dalamnya bertahta sakramen Maha Kudus. Sakramen Maha Kudus. Nah, kita ke sebelah kanan ini ada patung Bunda Maria yang juga unik, dia sedang menggendong bayi Yesus dengan pakaian Jawa ini. Anak-anak Yesus ini, Bunda Maria bersama anak-anak Yesus. Nah ini. Dan ini cungkupnya atau ini apanya Pak, backgroundnya belakang itu seperti candi ya Pak ya. Dia menggambarkan disesuaikan dengan nuansa nuansa Jawa, kultur bangunan Jawa dulu ada bagian-bagian demikian. Nah ini memakai pakaian ratu kali ini ya Pak ya. Ini patung Bunda Maria dengan Yesus yang masih kecil ini. Nah, jadi inilah suasana gereja Ganjuran ya, yang bernuansa bangunannya Jawa kawan ya. Tapi patungnya ini bernuansa seperti ya patung-patung ya ada di candi Hindu juga, itu juga bernuansa seperti raja-raja yang ada di Jawa karena memakai mahkota dengan memakai baju seperti raja Jawa ya. Oke Pak, kita menuju ke samping kiri. Prasasti yang pertama pembuatan gereja. Oh iya Itu ini
Yang ini pembuatan gereja tahun 1924. Mm-mm. 1924 itu tulisannya apa ini Pak? Dalam bahasa Latin dan Bahasa Latin ya. Nah, terus ini peresmian gereja yang baru ini. Oh iya. Yang diresmikan oleh Raja Mataram juga, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Oh iya, ini sama bersama Monsinyur Ignatius Suharyo, waktu itu Uskup Agung Semarang. Nah ini kan. Jadi dulu kena gempa ya, gerejanya kena gempa ya, beberapa bangunan rusak ya, dan sudah dibangun, dipugar, ini selesai 23 Agustus 2009. Ya. Nah, mari kita ke sayap kiri Pak. Nah ini Pak, ada menara dengan model Eropa ini. Ya, saya tunjukkan. Ini menara gereja dan di atas sana ada loncengnya. Nah ini bentuk bangunan asli peninggalan Semutser ya, ini yang asli seperti ini. Menara lonceng dulu meskipun letaknya tidak di sini tapi bentuknya sama seperti ini ya yang dulu ya. Dan itu loncengnya masih Pak di atas? Loncengnya masih asli peninggalan yang lama. Berarti dari tahun 1920-an itu ya? Iya. Oke Pak, kita menuju ke tempat devosi Dewi Maria. Nah, kita ngomong-ngomong tentang ini Pak, sejarahnya ya. Dulu itu berarti Joseph Schmuzer ya dan Julius Schmuzer, mereka bukan pastor ya Pak ya? Bukan pastor, tapi mereka itu pengusaha. Iya. Ya, pengusaha. Mereka mendirikan pabrik gula ya di daerah sini, namanya Gondang Lipuro. Sekarang pabrik gulanya masih nggak ada ya? Sudah nggak ada ya. Jadi Julius dan Joseph Schmuzer ini generasi kedua penerus, karena yang pendahulunya, orang tuanya namanya Gottfried Schmuzer, itu sebagai pendiri pabrik sendiri didirikan sekitar tahun 1860-an. 1860-an, berarti sudah lama sekali. Ya, kemudian ketika Gottfried Schmuzer di sini anaknya sudah besar, pada tahun 1912 diserai pengelolaan pabrik itu diserahkan kepada kedua anaknya ini, dan oleh kedua anaknya ini pabrik dikelola dengan sangat bijaksana, menerapkan ajaran sosial gereja Rerum Novarum, yang mana memperhatikan kaum buruh. Memperhatikan buruh dalam arti pekerja-pekerjanya itu ya. Karena Schmuzer juga menyadari bahwa tanpa mereka pabrik juga tidak akan jalan. Nah, seperti itu kawan. Itu sedikit sejarah ya tentang pendiri gereja ini, yang dulunya merupakan pengusaha, mempunyai pabrik gula di sini. Dan mereka itu jiwanya itu ini ya Pak ya, penderma ya. Iya. Saya dengar juga membuat sekolah, juga membuat rumah sakit juga ya. Iya. Nah, ini kita sampai di tempat devosi Dewi Maria. Devosi Bunda Maria, dan kita lihat ini ada dupa ya. Jadi pakai dupa di sini. Ada dupa. Ya. Terus ini Bunda Maria, patungnya seperti yang ada di dalam gereja tadi ya. Jadi Bunda Maria dengan pakaian Jawa seperti Ratu Jawa ya. Ini seperti Roro Jonggrang kalau di Candi Prambanan Pak. Bisa jadi. Ya, seperti Roro Jonggrang kalau di Candi Prambanan itu ya. Dan di sini beliau Bunda Maria menggendong Yesus yang masih kecil ini. Nah, disinilah biasanya ya untuk devosi kepada Bunda Maria, duduk di sini dan melakukan rosario. Nah, kita menuju ke ini Pak, yang unik juga ini. Jadi ukiran-ukiran yang ada di sini itu nuansanya seperti yang di candi-candi itu Pak.
ya, seperti relief candi. Iya, ini menggambarkan kisah sengsara Yesus. Nah, ini Kisah sengsara Yesus ketika ditangkap dan mau disalib atau dihukum mati. Ini ada kalau di dalam doa kami kita itu ada 14 pemberhentian. 14 pemberhentian. Tapi di sini ada 15 sampai di pemberhentian terakhir itu Yesus bangkit. Yesus bangkit. Lah ini pemberhentian pertama ketika ya. Yesus ditangkap, diadili dan dijatuhi hukuman mati. Nah, ini Yesus yang berdiri ini ya, Pak ya? Iya. Ini seperti seorang resi ya, dan ini prajurit-prajurit ya, prajurit-prajurit seperti digambarkan seperti prajurit-prajurit Jawa. Ya, memang seperti yang di candi-candi itu. Reliefnya juga nuansa Jawa. Nuansa Jawa ini. Ukiran nuansa Jawa. Nah, sebelum lanjut kita sapa dulu ini kawan-kawan yang sudah bergabung ya. Terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung. Ini ada Kak Amel, Kak Dani Panjaitan, ada Kak Eko Sugiono ya. Mohon maaf saya tidak bisa membaca satu-satu ini ya, karena sudah ketutup. Nah, kawan-kawan, kita sedang di acara Festival Kebinekaan ya. Jadi kali ini sore ini saya ajak kawan-kawan ya untuk melihat salah satu candi di Jogja yang gereja. Gereja di Jogja yang bernuansa candi ya. Jadi gerejanya ini bernuansa Jawa dan juga punya candi ya, dengan relief-relief ini, relief-relief ini disebut sebagai jalan salib ya, dengan nuansa Jawa seperti ada yang seperti biasa kita lihat di Candi Prambanan atau Candi Borobudur. Nah, ini berarti ini ada 14 ya, Pak ya? Iya. Ini jalan salib pendek ini, Pak. Iya. Kalau dibandingkan dengan beberapa tempat seperti di Sendang Sono ya, kan jalan salib bisa dari bawah Perumasan itu sampai ke atas ya. Tapi ini versi mini ya. Kalau kawan-kawan Kristiani ingin ziarah ke sini ya dan melakukan jalan salib ini bisa rampung dalam waktu berapa ini, Pak? Setengah jam. Ya, berdoa sambil merenungkan kisah sengsara Yesus, bagaimana kita dalam kehidupan kita sekarang ketika itu Yesus telah berani mengorbankan diri untuk menebus dosa-dosa kita. Lah bagaimana kita selanjutnya untuk hidup dalam nuansa yang sekarang ini. Iya. Nah, ini Pak, ini pemberhentian keberapa ini Pak? Yesus bertemu dengan wanita-wanita Yerusalem ya. Nah, ini saat memanggul salib ya, Yesus tidak kuat ya. Dan diska ya Pak ya. Ya. Ini Yesus yang jatuh ketiga kalinya. Oh, jatuh ketiga kalinya. Meskipun sudah jauh dalam perjalanan, Yesus jatuh, tapi sudah masih berusaha untuk bangkit meneruskan sampai akhir tujuannya di Bukit Tengkorak atau Bukit Golgota. Nah, terima kasih kawan-kawan ya yang baru saja bergabung ini ya. Kita sedang live Instagram ya untuk acara Festival Kebinekaan yang diadakan oleh WKJ atau Wisata Kreatif Jakarta. Nah, ini kebetulan kita sedang ada di Gereja Ganjuran ya. Gereja dengan nuansa Hindu Jawa, gereja dengan nuansa Jawa dan nuansa Hindu ya. Nah, ini depan kita sudah terlihat nih kawan. Sudah terlihat candinya ya di belakang pohon itu. Sebentar lagi kita akan sampai ke candinya ini. Nah, ini. Nah, untuk misa di sini tuh ada misa spesial setiap bulan itu ya Pak ya. Jumat pertama. Setiap malam Jumat pertama. Nah, setiap malam Jumat pertama di sini ada misa. Dan misa itu dilakukan dengan bahasa Jawa. Iya, dengan secara tradisi Jawa, dengan iringan musik Jawa yaitu gamelan. Ini gamelan yang dipakai ya di sebelah kanan kita ini. Saya tunjukkan kawan. Nah, maaf. Nah, ini gamelan yang digunakan untuk mengiringi
perayaan Ekaristi atau perayaan misa setiap bulannya, setiap Jumat pertama setiap bulannya ya. Jadi Kamis malam. Pukul berapa, Pak? Pukul 19. Pukul 7 malam ya, Iya. pukul 19, 7 malam ini. Dan untuk perayaan besarnya, Pak? Perayaan Oh, yang besarnya. seperti grebek itu, Pak. Oh, itu menjadi puncak syukur itu di bulan Juni, yaitu prosesi agung Sakramen Maha Kudus. Itu sebetulnya untuk memperingati atau bisa dikatakan pesta nama. Pesta nama. Nah, karena di bulan Juni itu merupakan bulan penghormatan kepada hati kudus Tuhan Yesus. Dan kebetulan candi dan gereja kami bernaung di bawah naungan nama hati kudus Tuhan Yesus. Maka hal itu perayaan itu bisa dikatakan pesta nama, yaitu kami laksanakan pada bulan Juni. Biasanya kami rayakan di hari Minggu yang terakhir. Hari Minggu terakhir bulan Juni ya. Ya, itu kami pilih hari Minggu terakhir karena ya secara kalender pendidikan itu masih dalam masa liburan. Begitu. Biar banyak yang bisa hadir dalam perayaan tersebut. Dan istimewa ya, Pak ya. Itu memakai gunungan juga ya, sebagai itu, hasil bumi. Itu merupakan ungkapan syukur atas berkat hati kudus Tuhan Yesus kepada kami umat di Ganjuran ini khususnya. Maka bentuk persembahan kami adalah merupakan hasil bumi atau hasil karya manusia, bukan hasil pabrik yang kami persembahkan, yang kami kemas dari dalam umat ya, Pak ya. Dalam bentuk gunungan. Nah, seperti yang ada di keraton itu. Nah, kita lihat candinya ini, Pak. Nah, ini candinya. Terus kawan-kawan, biasanya yang banyak yang devosi di sini ya, di depan sini. Di pelataran candi ini. Nah, sekarang pun ada beberapa kawan-kawan umat Kristiani itu yang sedang berdoa dan berdevosi di sini ya. Jadi untuk gerejanya itu yang di sana tadi ya kita udah masuk ya, dan tempat ini menjadi tempat ziarah di depan candinya ini ya, Pak ya. Candinya ini yang menjadi tempat ziarah ya. Nah, ini bisa ceritakan, Pak, ini candinya ini asal usulnya seperti apa, Pak? Dulu kenapa harus candi, Pak? Ya, itu sama yang membangun sama yaitu Julius dan Yosef Smutser ini. Memang candi ini dibangun dengan tujuan awalnya adalah sebagai ungkapan syukur dari keluarga Smutser atas berkat yang diterima melalui hati kudus Tuhan Yesus. Biasanya orang Eropa kalau mengucap syukur atau atau ada keberhasilan itu mendirikan sebuah prasasti. Maka beliau juga ingin mendirikan sebuah prasasti. Namun harapannya prasasti ini jangan hanya sebagai kenangan pribadi atau keluarga saja, bisa bermanfaat untuk warga sekitar setelah sepeninggal mereka. Gitu. Dan Smutser juga ketika itu melihat atau mempelajari budaya sini yang tadi saya katakan memang kental dengan budaya nuansa Jawa dan masih ada pengaruh Hindu, maka Smutser membuat tempat prasasti itu sebagai tempat berdoa, berdevosi. Itu lebih dalam, lebih mengena ya, Pak ya, untuk umat sini ya. Dan bentuk candi memang dipilih karena waktu itu memang banyak tempat entah pemujaan atau memberikan persembahan itu dengan bangunan stupa kecil atau sejenisnya. Namun Smutser bukan berarti ingin membangun candi itu untuk persembahan atau pemujaan, tapi untuk berdoa, berdevosi. Ini juga ditahtakan di dalam candi itu ada patung hati kudus Yesus. Sama seperti yang di gereja tadi ya. Nah, itu kawan. Dan ini tingginya berapa, Pak? Tingginya sekitar 9 meter. 9 meter. Jadi
ini memang angka 9 itu angka terbesar dalam hitungannya. Hitungan, oh. Seperti halnya di dalam filosofi Jawa, ini bangunan candi ini ada 3 bagian. Nah, 3 bagian. Bagian bawah ini di pelataran kita, tempat kita berada. Iya, ini pelataran ya. Namanya Burloka. Burloka. Burloka itu dunia dosa. Dunia dosa. Oh iya. Jadi, dunia manusia. Ya, di mana kita hidup, kita selalu beraktivitas itu selalu bersinggungan dengan dosa. Dengan dosa. Apapun kemungkinan untuk melakukan dosa selalu ada. Nah, terus bagian atas nih, tengah nih Pak. Bagian tengah ini Buarloka. Buarloka. Dunia pensucian. Dunia pensucian. Nah, yang dilambangkan dengan ini 9 anak tangga. Oh, ini yang depan ini ada 9 anak tangga. Ya, 9 anak tangga. Oke. Dalam filosofi Jawa ada kata nutupi babahan Nowo Songo. Oh, lubang. Ya, menutup lubang 9. Oh iya. Ya, manusia punya lubang di 9. dalam tubuh kita itu ada 9 lubang. Kalau lubang itu semua kita tutup, kita mati. Kalau kita mati, kita bisa bertemu dengan Tuhan. Makanya ketika kita dari dunia dosa Burloka, kita naik tahapan 2 dengan nutupi Babano Songo, atau kita harus berani menyangkal diri, meninggalkan dunia dosa untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Iya. Nah, makanya di tahap paling atas yang ditahtakan patung Yesus adalah Suarloka, surga. Surga di mana Tuhan berada. Begitu. Jadi tadi ya Pak ya, kita harus mampu menutup ya. Karena ya secara mudahnya kalau kita masih bisa melihat, kita masih bisa melihat yang aneh-aneh, dan sebagai manusia kita pasti tertarik akan sesuatu yang mungkin ya aneh-aneh itu ya Pak ya. Jadi kita harus bisa menutup 9 lubang untuk bisa mencapai kepada surga ya. Nah, terus bagian kemuncak ini Pak, ini unik sekali ini seperti yang ada di candi-candi Hindu ya Pak ya. Kemuncaknya ini ya. Tapi yang bagian atas itu salib. Nah kan kita ketika Yesus disalib juga kita bergantung pada salib. Yesus selalu ingat pada salib, bahwa Tuhan ada, Tuhan bangkit dan hidup kembali untuk kita. Jadi Yesus memanggul salib untuk menebus dosa umat manusia ya Pak. Nah ini konon juga Pak. Oh enggak konon ya, bener ya nih ya. Dulu di bawah sini ada mata air ya Pak ya. Mata air memang ditemukan belum lama. Bisa dikatakan belum lama karena baru sekitar tahun 96 atau 97, awal 97. Itu awalnya oleh seorang pendoa namanya Pak Parto. Pak Parto. Beliau adalah guru SMA di Brito, Yogyakarta. Ya, dalam kontemplasi doa atau meditasinya, beliau mendapat bisikan bahwa di bawah candi ini ada sumber mata air yang berlimpah. Bisa untuk menolong sesama. Dan ternyata memang ketika ada. Itu dikonsultasikan dengan pastor yang di sini, yaitu Pastor Gregorius Sutomo. Dan setelah dicek, diteliti, memang benar ada. Sumber mata air itu bukan berarti di bawah candi ada sendangnya atau kolam atau apa, enggak. Tapi debit air yang keluar dari bawah candi, yang titiknya di bawah candi itu, debit airnya sangat besar. Gitu. Nah, terus ini Pak, banyak cerita juga bahwa air itu berkhasiat ya Pak. Ya, banyak yang bersaksi bahwa setelah meminum air dari Candi Ganjuran ini mereka lebih sehat,
ada yang juga sakit terus sembuh itu. Mm-mm. Itu seperti apa, Pak? Benar nggak itu, Pak? Ya memang benar seperti itu, tapi itu relatif ya dari Kepercayaan. masing-masing. Yang jelas dari segi kesehatan, ilmu kesehatan, air itu ketika kami periksakan di laborat kesehatan, air itu mengandung mineral dan juga dinyatakan layak minum tanpa harus dimasak. Layak minum tanpa harus dimasak. Karena Kemudian bagi mereka yang memanfaatkan secara ilmu kesehatan pun sangat mendukung kondisi air itu. Namun yang paling utama adalah doa kita, doa. kepasrahan kita pada Tuhan. Bukan berarti air ganjuran itu ampuh. Ya itu relatif tadi saya katakan relatif karena ya bagi mereka yang percaya dan yakin dengan melalui doa di kepasrahannya kepada Hati Kudus, kemudian ya juga melalui sarana air ini mungkin Tuhan memberkati mereka atau mengabulkan itu melalui sarana air di Ganjuran ini. Nah ini, jadi ini peziarah mereka mengambil air, terus mereka menaruh di sini ya Pak ya? Ya. Menaruh di depan altar ini, terus mereka berdoa. Iya, itu didoakan. Didoakan ya airnya ya. Nah ini patung Yesusnya yang di atas itu sama seperti yang di dalam gereja. Saya boleh lihat sebentar Pak? Boleh. Ya. Saya copot sepatu dulu ini kawan. Nah ini kita naik dengan lepas alas alas kaki ya. Itu juga menyimbolkan bahwa kita harus bersih. Ya. Bersih dan sopan Pak ya. Nah ini yang tadi tangganya ada 9 ya Pak ya. Ini ada 9 tangga yang menyimbolkan ke 9 lubang yang dimiliki manusia ya. Kita harus bisa menutup semua lubang itu untuk mencapai ke sana, ke surga. Nah itu patung Hati Kudus Tuhan Yesus. Nah, di atasnya itu ada tulisan dalam huruf Jawa kuno. Bacanya apa Pak? Itu dibacanya Sampeyan Dalem Sang Maha Prabu Yesus Kristus Pangeraning para bangsa. Pangeraning para bangsa. Jadi artinya bahwa Yesus itu adalah raja bagi seluruh umat di dunia. Seluruh umat ciptaan Tuhan, bukan hanya milik orang Ganjuran, bukan hanya milik orang Jogja atau orang Jawa, tapi seluruh umat ciptaan. Bahkan bukan hanya milik orang Kristen atau Katolik, ya kembali lagi milik semua umat ciptaan Tuhan. Jadi berkah untuk semua ya. Ya. Dan ini juga itu tulisan itu menjadi filosofi bahwa Tuhan Yesus itu bukan milik orang Eropa juga. Ya. Ternyata bisa menjelma menjadi seperti Raja Jawa. Dan itu juga mungkin bisa kami rasakan saat ini yang datang ke sini juga bukan hanya umat Ganjuran, umat Jogja, tapi seluruh Nusantara, bahkan bisa dikatakan seluruh dunia karena dari mancanegara juga banyak yang datang. Banyak yang rawuh ke sini ya untuk ziarah ya. Kemudian bahkan umat lain lintas agama pun banyak yang ke sini juga lintas agama ya. Tapi bagi umat lain yang datang ke sini itu bukan berarti kalau datang ke Ganjuran itu menjadi Katolik. Meskipun ini milik orang Katolik, ya tidak seperti itu. Tapi mereka silahkan mau datang, mau berdoa dengan cara mereka, silahkan. Dan nyatanya di antara mereka juga banyak pula yang dikabulkan doanya. Wah, itu bahkan doa mereka juga bukan doa secara Katolik, doa menurut kepercayaan mereka. Gitu. Ya sekali lagi mereka datang ke Ganjuran bukan berarti untuk menjadi Katolik. Nah ini kawan, ini adalah tempat devosi ya. Kita berada tepat di depan candi ini. Kita turun dulu Pak, tidak enak berada di sini. Nah
Terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung ya. Ini kita sedang live acara festival kebinekaan yang diselenggarakan oleh WKJ Wisata Kreatif Jakarta ya. Dan saya adalah tim dari WKJ. Nah, untuk kawan-kawan yang baru bergabung ya, perkenalkan nama saya Galih Jati ya. Nah, ini kawan, saya ajak kawan-kawan untuk melihat keunikan yang ada di Gereja Ganjuran ini. Sebuah gereja di selatan Yogyakarta dengan nuansa Hindu Jawa, dengan nuansa adat Jawa yang sangat pekat atau sangat kental ya Pak ya. Nah, ini sekarang ini kan sudah Pak, tidak ada airnya yang di sini ya. Sekarang dipindah ke sisi sini ya Pak ya. Iya. Kalau ingin mengambil air. Nah, ini airnya kawan. Air suci. Namanya apa ini Pak? Namanya air itu Perwitosari ya. Perwitasari. Awalnya air itu dinamakan Perwitosari. Kebetulan saja waktu itu Pak Perwito yang merasakan berkat melalui air ini. Pak Perwito yang merupakan salah satu saudara kandung dari Romo Utomo itu menderita sakit dan dokter sudah angkat tangan, lalu beliau diajak oleh Pastor Utomo berdoa di candi ini, dan melalui sarana air ini ya bisa puji sembuh, Tuhan bisa mendapat mukjizat ya. Mukjizat. Kemudian selang beberapa tahun kemudian beliau meninggal, maka sebagai kenangan itu air dinamakan Perwitosari. Air Perwitosari. Nah, ini kawan ya. Jadi air ini ya sudah banyak mendapat kesaksian ya. Nah, airnya bersih, bagus, dan ternyata tadi sudah dicek juga bahwa airnya itu penuh dengan mineral ya, dan bisa diminum tanpa dimasak. Nah, terima kasih kawan-kawan ya sudah bergabung. Ini ada Kak Dani Panjaitan ya, terus Kak Yayu Dewa ya, dan kawan-kawan yang lainnya yang belum sempat saya sebutkan ya. Nah, kita sedang berada di Gereja Ganjuran ya, sebuah gereja dengan arsitektur Jawa ya. Nah, kalau di ini Pak apa? Di umat Katolik itu memanggil pastornya dengan Romo ya Pak ya. Iya. Dengan Romo. Tapi secara resminya kan itu pastor ya Pak. Iya. Pastor. Pastor. Untuk sekarang pastornya siapa Pak di sini Pak? Pastor Romo yang siapa? berkarya di sini adalah Romo Raimundo Sugihartanto Ya. dari Ordo Diocesan atau Projo. Kemudian yang kedua adalah Romo Hieronymus Roni Suryonugroho. Romo Roni. Ya. Romo Roni atau Romo Suryo Pak panggilannya? Romo Roni. Romo Roni. Ya. Nah, untuk umat Katolik itu memanggil pastor itu dengan Romo kalau di Jawa ya. Kalau di tempat lain sepertinya beda ya Pak ya? Ya, tapi Romo juga ya. Sebagian besar sama. Untuk di Indonesia khususnya ada, kalau di luar negeri kan selain panggilan pastor juga father ya. Itu Bapak. sama bapak. Oh, kalau di Bapak. timur sepertinya bapak Pak. Iya. Ya, di timur-timur itu bapak. Iya, bapak. Kalau di Jawa kan lebih menghormati dari kata Romo itu. Romo itu sesepuh. Ya. Nah, inilah suasana ya kawan. Suasana di tempat peziaran Ganjuran ini ya. Yang dulunya sebuah gereja ya, yang didirikan oleh Semutser itu saudara orang Belanda ya Pak ya. Orang Belanda sekitaran tahun 1924. Dan sekarang gereja ini berkembang dengan umat ya. Sini umatnya saya baca-baca itu sekitaran 10.000. Ya, kalau umat paroki Katolik Paroki Ganjuran sekitar 6.400 sekian. 6.400. Ya. Nah, ini kawan. Ini bangunannya yang unik, dan candi ini ya dibuat tahun 1927, namun diresmikan tanggal 11 Februari 1930. Oke. Nah, sudah hampir 1 jam ini kita menemani kawan-kawan untuk berjalan-jalan di area peziaran
Candi Ganjuran dan juga Gereja Ganjuran ini. Oh iya kawan, ini disebut juga Candi Ganjuran ya kan, untuk umat Kristiani yang ada di Yogyakarta ya. Kawan-kawan bisa datang ke sini menuju ke arah selatan ya, dari kota Jogja ke arah selatan ke arah pantai di Jalan Bantul itu nanti ada logo, ada plang di jalan utama yang menuju ke Pantai Samas itu, plang Gereja Ganjuran. Ini kawan. Nah. Dan keunikan lain, di bawah candi ini ditemukan air yang dipercaya air itu berkhasiat ya, air suci ya, dan memang sudah menjadi ini apa, sudah banyak kesaksian dari beberapa orang yang sembuh dan merasa baik dengan air itu. Ini. Dan untuk acara-acara penting di candi ini, di depan candi ini yang dilaksanakan tepat di depan candi ini di altar ya, dan sampai ke selatan sana itu nanti ada setiap minggu pertama setiap bulannya ya, malam Kamis malam ya, malam Jumat. Nah, oke kawan, sudah kurang lebih 1 jaman gitu. Kurang berapa menit ini ya, kita sudah menemani kawan-kawan untuk melihat sebuah candi unik di selatan Jogja. Saya dan Pak Aris yang telah membantu kita ya, muter-muter ya, dan mengulik apa yang ada di gereja ini ya. Nah, untuk kawan-kawan, besok masih ada ini rangkaian acara Festival Kebinekaan ya. Untuk besok sore kawan-kawan akan diajak oleh salah satu rekan kita untuk melihat di Baduy ya. Kawan-kawan bisa lihat, cek jadwalnya ya, ada di brosur ya. Monggo kawan-kawan dari luar Jogja yang ingin berkunjung ke gereja ataupun candi Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran untuk berdoa atau berdevosi kepada Hati Kudus, kami persilahkan, kami tunggu kedatangannya, kami siap melayani Anda semua. Berkah dalam ya, berkah dalam. Oke kawan, jadi kita cukupkan ya untuk acara Festival Kebinekaan yang saya live kan dari Candi Ganjuran ya. Candi Hati Kudus Tuhan Yesus ya, di Gereja Ganjuran, sekitar 20 km dari pusat kota Jogja. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sedang bergabung dan yang sudah bergabung ya. Semoga sehat selalu, pokoknya salam sehat selalu, salam rahayu ya, dan berkah dalam.